Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Latif, kelas akuntansi pagi 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Saya membuat video pembelajaran untuk kita semua mengenai konsep produk bersama dan produk sampingan. Tapi sebelum saya melanjutkan video, jangan lupa like ya, karena setiap like kalian akan menjadi penilaian yang baik untuk saya. Baiklah, ayo kita mulai. Konsep produk bersama dan produk sampingan. Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan ataupun secara massal. Biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bersama digunakan untuk memproduksi berbagai produk, yaitu A. Produk bersama atau joint product, B. Produk sampingan atau byproduct, dan C. Produk sekutu atau co-product. Produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama dikelompokkan menjadi produk utama dan produk sampingan. Bahan baku yang sama diolah melalui proses produksi bersama untuk menghasilkan beberapa jenis produk. Sebagai contoh, pemrosesan minyak mentah menghasilkan bensin, minyak pelumas, minyak solar, dan minyak tanah dan aspal. Produk utama adalah produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi dari produk sampingan. Produk sampingan adalah produk yang mempunyai nilai jual lebih rendah dari produk utama. Contoh, penggilingan padi menghasilkan beras sebagai produk utama dan dedak atau katul sebagai produk sampingan. Akuntansi produk bersama. Masalah pokok akuntansi harga pokok bersama adalah penentuan proporsi total biaya produksi yang harus dibebankan kepada berbagai macam produk bersama. Biaya produk bersama dialokasikan ke setiap produk bersama menggunakan metode A. Metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Metode ini berpendapat bahwa jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada yang lainnya, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk lain. B. Metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini berupa untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama, meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. C. Metode rata-rata tertimbang. Penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Penentuan angka penimbangan untuk tiap-tiap produksi didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. D. Metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Akuntansi produk sampingan. Dalam produk sampingan, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Pengakuan adanya produk sampingan ini menyangkut perlakuan terhadap harga pokok produk sampingan, biaya untuk memproses produk sampingan, dan hasil penjualan produk sampingan. Metode-metode akuntansi yang dapat diterima untuk menetapkan biaya produk sampingan dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, metode tanpa harga pokok. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan.
tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi produk utama. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan returnya, dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan, dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening laba rugi. Rekening pendapatan penjualan produk sampingan dicantumkan dalam laporan laba rugi pada kelompok penghasilan di luar usaha atau other income. Metode ini cocok bila digunakan pada perusahaan yang nilai produk sampingannya tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. B. Penggunaan metode yang lebih teliti tidak dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Dan C. Pemisahan produk sampingan dari produk utama tidak begitu jelas dan pembebanan harga tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Terdapat beberapa kekurangan pada metode pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha, yaitu apabila pada akhir periode akuntansi terdapat persediaan pokok sampingan, maka timbul masalah penilaian persediaan untuk tujuan pembuatan neraca perusahaan. B. Dapat mengakibatkan perbandingan pendapatan dan biaya yang dikurang tepat karena perbedaan periode akuntansi. C. Tidak adanya pengawasan dari terhadap persediaan produk sampingan mengakibatkan rawan terjadi penggelapan. Dan D. Dapat mengaburkan gambaran menyeluruh tentang hasil usaha perusahaan. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Semua biaya produksi dikurangkan dari pendapatan penjualan semua produk, baik utama maupun sampingan, untuk mendapatkan laba bruto. B. Metode harga pokok atau cost methods. Dalam metode ini, pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan. Dengan biaya yang dialokasikan tersebut, ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok, yaitu 1. Metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri, sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Dan 2. Metode pasar. Metode pasar juga disebut dengan metode pembatalan biaya atau reversal cost methods. Pada metode nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini berusaha untuk menaksir biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarnya. Baiklah, itu saja materi video saya kali ini. Dalam pembuatan video saya mendapatkan referensi dari 3 buku. Inilah buku tersebut. Terima kasih ya telah menonton sampai akhir. Jangan lupa ditekan like-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.